Baiklah Pak Hendro, sesuai dengan yang sudah kita belajar semalam, coaching maka pada hari ini kita akan mencoba praktek. Saya yang menjadi coach-nya, sementara Pak Hendro yang menjadi coaching-nya, kliennya. Oke. Kira-kira Siap, seperti itu. siap. Dan dalam proses ini tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kita sama-sama rekan dalam hal coaching ini. Oke, kita mulai Pak. Siap. Dengar suara saya Pak Dani? Oke. Dengar. Oke. Baiklah Pak. Assalamualaikum Pak Hendro. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Pak Dani. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik aja nih. Ini dengar-dengar ada Pak Hendro manggil saya tadi, cari-cari saya. Apa masalah yang akan kita bahas hari ini Pak? Itulah Pak Dani. Saya ingin berbagi cerita nih sama Pak Dani ini. Untuk masalah saya ini, akhir-akhir ini anak saya ini sering terlambat nih Pak datang ke sekolah. Saya ingin mencari cara itu agar mereka semua itu tepat waktu. Oh ya, paham Pak. Jadi fokus Bapak tuh mencari solusi agar siswa lebih tepat datang ke sekolah tepat waktu. Betul Pak? Seperti Betul itu. Pak. Betul Pak. Oh ya Pak. Oke, sekarang gini aja Pak. Sekarang mari kita coba identifikasi dulu masalah situasi yang Bapak hadapi ini. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar sih masalah yang Bapak hadapi sekarang? Dari 1 sampai 10 ya Pak ya. Kalau Iya, saya perhatikan itu di skala 3 Pak. Karena masih banyak siswa saya itu yang sering datang terlambat. Semua ini bisa jadi berpengaruh besar terhadap proses belajar mengajar saya ini Pak. Oh, saya mengerti Pak, saya mengerti. Itu bagaimana itu menurut Bapak Pak? Menurut Pak Hendro, apa kekuatan yang Pak Hendro miliki untuk mengatasi masalah ini Pak? Kekuatan Pak, insya Allah bantuan dari teman sih, para guru itu juga sudah memberikan pemahaman, ya, dan beberapa siswa juga karena pemahaman tersebut sudah mencoba untuk memperbaiki kebiasaan itu. Oh, baik Pak. Adakah peluang atau kemungkinan Pak, kemungkinan yang Bapak lihat nih dari masalah ini, peluangnya? Kalau peluangnya sih Pak, gini, karena ini ada hubungannya dengan orang tua, saya akan coba melibatkan orang tua. Saya juga akan coba membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi datang ke sekolah. Mantap Pak. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin suatu saat nanti terjadi, Pak? Macam mana tuh kira-kira Pak? Kalau untuk datang terlambat nih Pak, kendalanya itu ada beberapa faktor. Salah satunya itu jarak rumah mereka itu terlalu jauh ke sekolah. Kemudian transportasi itu juga jadi kendala. Karena sekolah kami dari jalan umum itu agak masuk ke dalam. Sehingga kalau untuk transportasi umum juga jadi kendala. Harusnya pakai transportasi pribadi gitu Pak. Oh, begitu Pak, begitu. Menurut Bapak, bagaimana menurut Bapak nih, apa solusi yang bisa Bapak terapkan untuk mengatasi itu semua, Pak? Kalau orang tua sedikit aktif saja, Pak, untuk bisa mengantarkan anaknya ke sekolah dan juga bisa mungkin juga mengikuti kegiatan bersama anaknya di sekolah. Nah, itu anak mungkin antusias itu Pak datang ke sekolah.
Oh, baik Pak, baik, baik. Itu suatu langkah yang hmm, baik Pak, itu suatu langkah yang positif kalau menurut saya Pak. Nah, bagaimana Bapak merencanakan untuk mencapai tujuan itu Pak? Kira-kira seperti ini. Ya seperti tadi sih Pak, saya akan bekerja sama dengan rekan guru, bekerja sama dengan orang tua, memikirkan bagaimana cara membuat suatu kegiatan pembelajaran yang menarik di sekolah, ya untuk membuat mereka senang sehingga mereka tertarik datang ke sekolah Pak. Mantap Pak, mantap. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini Pak? Dua sih Pak prioritasnya. Yang pertama itu, yang paling utama itu saya akan melibatkan orang tua Iya, dalam iya. dalam kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan di sekolah, sehingga kan kalau orang tuanya datang, anaknya kan pasti senang datang juga ke sekolah. Terus saya yang kedua mungkin akan membuat aturan-aturan lah atau kesepakatan-kesepakatan yang lebih menarik, yang lebih berpihak kepada mereka, Pak. Mantap, Pak. Itu adalah langkah yang sangat bagus tuh, Pak. Luar biasa, Pak. Bagaimana dengan jarak waktu yang menurut Bapak lebih efektif ini? Saya berharap nih Pak, dalam beberapa bulan pertama ya sudah mendapatkan perubahan positif. Jadi adalah siswa-siswa itu yang dulunya terlambat, sekarang sudah tak terlambat lagi. Jadi sudah ada perubahan di dalam beberapa bulan ini Pak, awal-awal bulan ini nanti. Bagus tuh, Pak, rencananya. Untuk rencananya, Pak, bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan rencana ini, Pak? Karena ini berhubungan dengan siswa yang terlambat Pak, Iya, iya. berkurangnya siswa terlambat dan semakin banyak siswa yang datang tepat waktu. Nah, itulah jadi tolak ukur saya nanti, Pak. Itu udah hebat, Pak. Namun dalam setiap rencana itu kita ketahui pasti ada tantangan. Menurut Bapak, bagaimana Bapak nantinya apabila menghadapi itu semua, menghadapi tantangan tersebut? Oh, itu Pak ya. Betul, Pak ya. Saya juga harus memikirkan apa ya, alternatif solusi nih, Pak. Iya, iya. Nanti siapa tahu nanti rencana awal saya itu tidak berjalan dengan lancar, Ya, mungkin saya harus memiliki alternatif solusi. Jadi saya coba akan berbicara dengan guru dan untuk mendapatkan masukan mereka ini Pak. terdengar sangat bagus nih Pak. Uh, ini kalau komitmen Bapak sendiri, bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini Pak, yang akan Bapak lakukan? Uh, saya akan berkomitmen ini Pak dengan sungguh-sungguh Pak. Dengan penuh rasa tanggung jawab, saya akan berusaha keras sebisa saya agar siswa saya ini disiplin datang tepat waktu ini Pak. Mantap, sangat bagus Pak, rencana komitmen Bapak itu sudah sangat luar biasa. Selanjutnya Pak, kalau kita bekerja sendiri kan tak mungkin. Kira-kira siapa atau apa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini Pak? Nah, itulah tadi Pak, karena kita ini berada di sekolah, rekan-rekan guru ini sangat membantu sekali, terus juga orang tua yang harus membantu saya dalam melakukan komitmen ini Pak. Mantap Pak. Dan selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini Pak? Saya akan coba pantau terus ini Pak. Rencana kita ini akan saya pantau terus perkembangannya sampai di mana ini Pak. Saya mungkin nanti kalau Pak Dani tak bosan, saya akan coba jumpa Pak Dani lagi untuk membicarakan langkah-langkah yang selanjutnya yang lebih efektif lagi nih Pak. Itu hebat Pak, itu sangat hebat nih. Saya percaya nih, kalau saya sangat percaya nih kalau Bapak bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan ini Pak, atau Bapak butuh bantuan, jangan ragu Pak, jangan ragu atau tak usah sungkan-sungkan Pak untuk kita sharing bersama lagi.
seperti yang kita lakukan sekarang, Pak. Terima kasih Pak atas dukungannya. Saya sangat menghargai kebaikan Pak Dani atas bantuannya. Semoga sehingga saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, Pak. Tidak masalah lah Pak Hendro, biasalah tuh. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah Bapak. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Dani. Sama-sama Pak Hendro. Tetap semangat Pak, tetap semangat dan berusaha keras. Nanti kita jumpa lagi Pak. Saya ingin mendengar nih cerita selanjutnya. Setelah aksi ini berjalan lancar, dan itu juga salah satu referensi saya lah nanti Pak, dan ilmu untuk saya juga Pak. Oke Pak Dani, saya berharap gitu juga Pak Dani, kita bisa diskusi-diskusi lagi karena waktu juga sudah mengharuskan saya untuk ada kegiatan lain. Jadi saya pamit undur diri dulu Pak Dani. Sekali lagi Pak Dani, terima kasih atas bantuannya ya Pak Dani ya. Yo, sama-sama Pak, sama-sama Pak. Pamit Pak Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.